Bukan hanya Jinran, bahkan Jin Xiancal, Moqi dan Zhongnian di sisinya juga tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Jika Anda berbicara tentang Moqi dan Zhongnian, tetapi juga karena kebencian terhadap Qin Yichen sebelumnya, Anda dapat memahaminya. Tetapi bahkan Jin tidak mencegahnya. Ini agak menggugah pikiran. Zhao Xuetu, kembalilah. Namun, saat Zhao Xuetu bertepuk tangan dan bersiap untuk menyerang Qin Yichen, suara dingin Yunjun tiba-tiba terdengar. Mendengar suara ini, tubuh Zhao Xuetu sedikit kaku. Tetapi meskipun dia sangat kesal, dia berhenti sejenak dan menatap Yunjun yang masih minum. Ini bukan waktunya untuk menyelesaikan dendam pribadimu. Yunjun belum berbicara, dan Ling Lao sudah mengatakan di sisinya. Melihat Ling Lao telah berbicara, bahkan jika Zhao Xuetu tidak puas di dalam hatinya, dia hanya bisa untuk sementara menekan keinginan untuk mencabik-cabik hatinya. Saudaraku, sekarang semua orang ada di sini, bersiaplah untuk membuka altar. Setelah menenggelamkan Zhao Xuetu, Ling Lao tersenyum, memandang ke arah Jin Xianhua, dan tertawa. Tidak penting, Jin Xianqin memandang Jinran, yang masih memulihkan diri, berkata. Apakah Tuan Kalem tidak mengetahui adanya perubahan di sini? Saya harus segera menuntut keluarga untuk menghindari kesalahan, jadi belum terlambat. Namun, Ling Lao jelas tidak ingin menunggu Jinran pulih sepenuhnya, mendesak. Mendengar ini, alis Jin Xianhua tidak bisa menahan cemberut. Ling Lao mengatakan itu benar. Roh perang suci muncul di luar. Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika mereka mengetahuinya, mereka tidak akan melakukannya. Akan membiarkan anggota junior keluarganya sendiri berjalan sendirian. Namun, memasuki situasi Jinran saat ini mungkin akan mempengaruhi penampilannya. Karena Ling Lao tidak sabar, buka altarnya. Sementara dia ragu-ragu, Jinran tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata. Lalu dia berdiri dari tanah. Nafas yang kuat keluar dari tubuhnya. Meski dalam nafasnya masih ada rasa hampa, namun dengan melihatnya, sepertinya sudah hampir pulih. Altar. Qin Yichen tampak sedikit bingung. Matanya sedikit menyipit, dan dia melihat ke lubang di depan, hanya untuk melihat bahwa di antara sinar cahaya itu, ada jalur garis misterius yang samar, seperti formasi besar yang umumnya terdistorsi, dan Qin Yichen samar-samar dapat melihatnya. Fluktuasi halus di ruang ini tampaknya menyebar dari sini. Ini adalah formasi yang disatukan oleh kedua leluhur kita, dan menyegel energi ini antara langit dan bumi di dalamnya. Sementara Qin Yichen bertanya-tanya, suara ringan Yunjun sudah terngiang di benaknya. Menyegel energi. Mendengar ini, murid Qin Yichen tiba-tiba menyusut. Dari persepsi fluktuasi halus, setidaknya ada jarak hampir 1000 mil. Berapa banyak Heaven True Origins berada dalam jarak 1000 mil? Semua segel, sungguh cara yang menakutkan. Apalagi melihat situasi ini, keluarga Yunling dan keluarga Jinyan bergabung untuk membentuk formasi. Untuk keturunan mereka, ini adalah kesempatan besar yang tak tertandingi. Energi beberapa ribu mil tersegel di dalamnya. Jika Anda bisa memasukinya untuk budidaya, manfaat itu hanya berpikir, itu mengasyikkan. Memasuki kultivasi di sana dapat meningkatkan peluang untuk menembus ke tingkat suci. Dan wacana Yunjun berikutnya membuat napas Qin Yichen menjengkelkan. Saya tidak tahu berapa banyak jenius yang terjebak di bawah Ordo Suci, dan mereka tidak dapat mengambil langkah itu sepanjang hidup mereka. Sebab, jika ingin menembus holy level, Anda harus memiliki potensi yang lengkap. Mungkinkah masih ada hal yang bisa membuat diri menjadi lebih berpotensi? Bisakah saya masuk? Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, menghadap transmisi suara Yunjun di kejauhan. Namun, yang terakhir sepertinya dia tidak mendengar permintaannya, dan tidak ada jejak fluktuasi di wajahnya yang sedingin es dan embun beku. Kakak Yun, energi di dalamnya hanya bisa diserap oleh 3 orang. Siapa yang bisa pergi kali ini? Saat ini, Jin Xiancal dengan ragu-ragu menanyai Ling Lao. 3 orang? Mata Qin Yichen sedikit membeku. Saya ingin datang. Setiap saat di masa lalu, keluarga Jinyan dapat menempati setidaknya satu tempat lagi. Namun, hanya Jinran yang datang kali ini. Keluarga Yunling saya tidak akan pernah mengambil bahaya orang. Menurut hasil akhir terakhir kali ini Anda masih memiliki 2 tempat untuk dimasuki. Keluarga saya hanya mengizinkan Yunjun masuk. Namun, yang membuat Qin Yichen agak terkejut adalah bahwa Ling Lao tidak bermaksud untuk meraih, melainkan secara aktif membuka mulut dan berkata. Namun, ketika dia mendengar ini, alis Jinran tidak bisa menahan diri untuk tidak berkerut. 2 tempat, dia dan Qin Yichen. Namun, dia sudah mewaspadai yang terakhir, dan kesempatan ini, dia tidak ingin memberikan Qin Yichen. Apalagi, meski konon energi di dalamnya cukup untuk diserap 3 orang, jika kurang 1 orang, efeknya akan lebih baik. Namun, jika Anda setuju, kami bersedia menukar tempat dengan sesuatu yang setara. Seolah melihat pikiran Jinran, Ling Lao terkekeh dan tertawa. Mendengar ini, mata Jin Xianhua menyipit sejenak, matanya memandang ke arah Yunyin di sisi Yunjun, dan dia tersenyum. Hehe, apakah ini tubuh Yunling langka keluarga Yunling selama 1000 tahun, kan?
Mendengar ini, alis Jinran juga berkerut. Meskipun klan Jinyan dan Yunling bukanlah rival yang mematikan, klan kedua juga memiliki beberapa konflik dalam banyak kepentingan. Begitu tubuh Yunling tumbuh besar, kemungkinan akan menjadi andalan Yun Spirit Rache. Ini bukan hal yang baik untuk keluarga Jinyan. Tidak perlu, itu saja. Setelah sedikit mengeluh, Jinran masih menggelengkan kepalanya dan menolak. Sekarang kamu telah mengidentifikasi kandidatmu. Cepat dan buka altar. Jika Jin Xianhuan khawatir Ling Lao akan menyesalinya, dia berkata dengan lantang. Mendengar kata-katanya, pembangkit tenaga suci yang hadir semuanya mengangguk, dan 6 pembangkit tenaga suci terakhir keluar, membentuk lingkaran, dan berjalan ke altar. Mulai. Ling Lao tampak mengangguk ke arah Jin Xianqin dan melihat ke belakang. Ah, beberapa orang menanggapi. Jelas, ini bukan pertama kalinya mereka bekerja sama. Dengan tindakan mereka, 6 True Origins yang agung meledak dari mereka, langsung menjadi yang besar. Bukaan. Hai, dan dengan desakan mereka, aperture besar tiba-tiba berputar, dan jalur tersembunyi dari jalur juga menghilang perlahan. Saat garis-garis itu menghilang, angin kencang antara langit dan bumi meletus, gelombang samar asli perlahan menghilang, dan semacam gelombang energi yang menakutkan juga beredar dari celah.